Kalau sudah begini, ikatannya bukan ikatan lahiriah, karena bahasanya al-hubbu. Jadi ikatannya ikatan batiniah dia. Kalau ente ziarah sih ke Wali Songo, biar apa maksudnya? Oh, itu isyarat dia punya ikatan dengan para auliaillah. Ada ikatan itu. Oh, itu ziarah itu ke Banten tiap tahun. Oh, itu ikatan dengan auliaillah. Sebab kalau orang sudah cinta, saudara, tidak mesti bertemu. Cukup melihat tanda-tandanya dia sudah cukup. Athar itu kubur namanya, saudara, atharus salihin yang ditinggalkan. Yang ada itu dalam syair apa? Yang uhibbu diyar apa? Walakin hubbi bi sahibid diyari. Ada itu ya. Aku lihat rumah itu bukan karena aku cinta dengan rumahnya, tapi karena aku cinta dengan pemilik itu rumah. Gitu. Ada Al-Imam Malik radhiyallahu anhu tidak bertemu dengan Nabi Muhammad. Dia cinta uhibbul Madinah. Aku cintai Madinah li sahibil Madinah. Karena itu Madinah dimiliki oleh Rasulullah. Sampai Imam Malik, orang kalau cinta, saudara, itu menjaga hubungan baik agar kekasihnya tidak terlukai. Kalau orang cinta seperti itu, dijaga betul perasaan dia punya kekasihnya. Ini orang cinta Madinah karena Rasulullah. Sampai Imam Malik tidak pernah buang air kecil di Madinah, tidak pernah buang air besar di Madinah. Tinggal di Madinah. Kalau buang air besar keluar Madinah. Kalau orang sekarang umroh, semua di Madinah. Betul gak begitu? Buang air kecil, ini udah kebletengan namanya. Kalau orang Betawi kebletengan kan? Aduh, kebelet. Lari keluar. Orang tanya, ya Imam Malik, kenapa itu keluar? Ana ihtiraman bi Rasulillah. Ana menghormati Nabi Muhammad. Ana takut ini tempat yang ana buang hajat pernah dilewati Nabi Muhammad. Ana kagak berani tuh buang air di situ. Takutnya dulu Rasulullah pernah lewat sini. Ana tidak punya akhlak dengan Nabi apabila aku buang air kecil di tempat yang pernah dilewati Rasulullah. Itu adab, saudara. Gini, Rasulullah waktu itu masih ada. Beliau khutbah di atas mimbar. Jadi ada 3 tahapan itu naik ke atas mustarahul mihrab. Mustarah mimbar namanya. Ada 3 tangga, tak. Rasulullah itu dia kalau khutbah di atas. Setelah Rasulullah wafat, saudara, Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah Rasulullah. Jadi awal khalifah Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar ketika khutbah tidak berani duduk di tempat Rasulullah berdiri. Tidak berani berdiri di situ maksudnya. Sayyidina Abu Bakar turun ke tangga berikutnya. Sahabat tanya, biasa khutbah di sana ya Sayyidina Abu Bakar? Rasulullah biasa di sana. Biar ana di bawahnya. Kenapa? Ihtiraman di Rasulullah. Ana jaga penghormatan dengan Nabi Muhammad. Tempatnya dihargai kayak gitu. Kenapa dihormati tempat? Sebab menghormati li sahibih yang punya itu tempat. Makanya kalau di kalangan pesantren, murid nggak berani duduk di bangku gurunya. Kan bangku-bangku juga, betul, sebab ihtiraman bi syaihi. Ana hormati guru ana. Kalau bocah sekarang lain, bangku guru diinjak-injak, saudara. Berkahnya, makanya sisi-sisi berkah itu hal-hal yang bersifat berkah itu kurikulum yang hilang. Sayyidina Abu Bakar wafat, Sayyidina Umar ganti. Sayyidina Umar, saudara, waktu khutbah turun ke tangga berikutnya. Sayyidina Umar tanya, kenapa ente nggak mau naik? Kata Sayyidina Umar, ihtiraman bi Abi Bakrin kama yahtarimu Rasulullah. Kemudian Sayyidina Utsman jadi khalifah.
Amirul Mukminin. Tangga terakhir, tinggal tek satu tangga lagi. Berdirilah di situ Sayyidina Utsman. Ketika ditanya Sayyidina Utsman, naik saja ke atas supaya kita bisa lihat ke Sayyidina Utsman. Ini ahtarimu Umar kama huwa yahtarimu Abu Bakrin kama huwa yahtarimu Rasulullah. Sayyidina Ali mau jadi khatib, saudara, sudah tidak ada mimbar, sudah tidak ada tangga, tidak ada tangga lagi. Sayyidina Ali berdiri saja, berdiri, tidak naik itu, tidak naik ke atas tangga. Ditanya Sayyidina Ali, ya Sayyidina Ali naik itu sudah mimbar di Madinah, saudara. Sayang itu mimbar, kau bukan berdiri di atas mimbar itu, di depan maksudnya, tidak berdiri di depan mimbar. Kata Sayyidina Ali, ana ahtarimu Utsman kama yahtarimu huwa Abu Bakrin wa kama yahtarimu huwa Umar kama kana Umar yahtarimu Abu Bakrin wa kama kana Abu Bakrin yahtarimu Rasulullah. Aku hormati Sayyidina Utsman sebagaimana Utsman menghormati Sayyidina Umar, sebagaimana Sayyidina Umar menghormati Sayyidina Abu Bakar, sebagaimana mereka menghormati junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu karena ada hub, itu karena ada cinta, maka muncul ihtiram, muncul ta'zim, muncul akhlak, muncul adab. Sebab utamanya adalah al-mahabbah. Kemudian warajulun yang ke-5, warajulun da'athum ra'atun data mansabin wa jamalin faqala inni akhafullaha rabbal alamin. Dan lelaki yang diajak berbuat tidak baik oleh seorang wanita yang mempunyai pangkat, kedudukan tinggi, harta mewah dan kecantikan yang luar biasa. Bagala ini akhafullaha rabbal alamin. Maka itu kata si laki-laki, aku takut kepada Allah Ta'ala rabbal alamin. Saudara, tempat aman dari orang lihat, aman, nggak ada yang lihat. Yang ada cuma dia sama perempuan. Perempuannya bukan perempuan biasa. Jadi ini godaan terberat. Bukan perempuan biasa, cantik, punya kedudukan tinggi, punya harta. Itu namanya mansab wa jamal. Ngajakin kita, bang sini apa bang gitu. Saya mau diapain aja mau. Kata ini perempuan, mansab wa jamal. Tidak ada yang selamat, saudara. Laki-laki rata-rata tidak ada yang selamat, kecuali satu yang menyelamatkan dia, muraqabah billah. Jadi ini bahasa ini akhafullah, ini yang dia sudah mengalami ibadah ubudiyah dan abudah. Dia merasa Allah Ta'ala lihat dia. Ini disebut dengan apa tadi? Muraqabah. Di orang ini dimaksud bukannya perempuan, ini bahasa kinayah Nabi Muhammad, karena ujian terbesar itu biasanya perempuan. Maka Rasulullah katakan nanti akan datang ujian pada orang-orang yang beriman, bukan hanya perempuan. Rasulullah mencontohkan perempuan, bisa jadi maksiat-maksiat yang lain, bisa jadi dia ditawarkan uang haram berdua. Ya saudara, ini Anda kasih uang, tapi Anda terus terang ini jalannya bukan jalan baik. Ini uang dari sini sih. Dilihat-lihat dulu orang. Oh nggak ada orang, aman deh. Paham nggak tuh? Saudara mau jadi pegawai negeri kah? Gajinya besar dan ada jaminan nanti. Sekarang masih ada nggak jaminan pegawai negeri? Apa dihapus sudah? Omnibus Law? Sudah. Tapi saudara, ada syaratnya. Apa syaratnya? Supaya lancar. 300 juta sini misalnya.
Ini saudara makan gaji seumur hidup. Sini 300 juta. Teng kepikir sama dia. Kalau saudara nggak kasih, ya saudara mau dorong-dorong gerobak. Sekolah tinggi-tinggi tapi tidak kerja, buat apa? Ayo silakan. Tapi jangan ada yang tahu, gitu katanya. Paham gitu? Ah, sudah keluar. Ini bukan rasyuah, ini bukan nyogok. Apa namanya? Namanya uang tasyakuran, diganti sama dia. Bahasanya apa? Ini uang tasyakuran. Tanda terima kasih saja. Karena saya diusahakan untuk lulus menjadi pegawai negeri. Maka ini tanda terima kasih saya. Dalam Asbah wa Nadhair ulama katakan at-tabi tabi. Dalam kaidah usul dikatakan at-tabi tabi. Yang ikut tetap hukum yang ikut sama yang asal. Karena memang asalnya saudara boleh nyogok, semua gajinya haram. Dapat gaji awalnya nyogok. Ini bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat, terus sampai anak, sampai cucu, sampai cicit, semua lu kasih uang neraka. Mengapa begitu? Orang kata at-tabe, yang ngikut mah gimana yang diikutin, gitu. Betul kan? Kalau naat ngikutin man, kalau ma'tuf ngikutin ma'tuf. Kalau taukid ngikutin wa'akad birabihi wa nasbihi wa khafdihi wa jarrihi. Betul ya? Di sono rofa yang ngikut rofa, yang di sono jar ngikut jar, gitu. Oh enggak, ini hasil kerja. Iya emang hasil kerja. Upah yang di sini mah lain lagi, sebab al-ujrah ala qadril masyaqqah. Al-ujrah ala qadril, upah itu tergantung kerja. Kan Anda boleh kerja dapat gaji. Iya, tapi ente harus ingat asal muasal ente kerja dari mana sumbernya. Coba dah ente pikirin. Boleh nyogok, bukan nyogok, Anda tasyakuran. Udah kacau dah, paham nggak tuh? Itu maksud. Kalau ada orang yang apik begitu saudara, dijaga dirinya, di muraqabah sama Allah. Itu namanya al-iffah billah. Al-iffah ini bahasanya al-iffah. Iffah tuh bisa menjaga dia punya diri. Wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin, iya betul. Keenam, rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuh. Seorang lelaki yang sedekah dengan satu sedekah, maka dia rahasiakannya. Nggak ada yang tahu saudara. Ini Pak Akhpaha maksudnya karena dia ikhlas. Nah sebenarnya sedekahus sir. Sampai Rasulullah ibaratkan begini, saking rahasianya, hatta la ta'lama shimaluh ma tunfiqu yaminuh, sampai tangan kirinya nggak tahu kalau tangan kanannya sedekah. Loh kenapa? Bukan loh kenapa, ini mubalaghah namanya, mubalaghahnya Nabi Muhammad. Saking rahasianya sampai tangan kiri kagak tahu kalau tangan kanannya sedekah. Ya padahal mah kagak mungkin, ya kan ngikut tangan kiri. Maksudnya orang-orang di sekitarnya nggak ada yang tahu, begitu sangat dirahasiakannya. Jadi kalau ada amal yang seperti ini saudara, kalau ada amal seperti ini, maka ini yang menjadi sebab lantaran dia mustajab doa. Jadi kalau ada, saya ulangi, kalau ada amal yang dirahasiakan, siapapun tidak tahu kecuali antara dia dan Allah Ta'ala, maka amal yang ini yang menjadi sebab dia berkah dan mustajab doa. Jangan diceritakan amal baik. Kan ini kita nih, saya termasuknya, gatel aja mulut saudara. Tahu nggak tuh? Kayak gua. Emang apa? Kemarin gua udah ngirim pembangunan pesantren. Ngirim apa? Semen 1 sak. Ya 1 sak diceritain. Kali 1 truk. Jangan cerita. Kalau perlu orang titip. Ini ada orang titip, ada dia. Tolong ente beliin itu semen buat pesantren. Sampai pesantren katanya ketitipan, ada orang titip, dari yang orang titip hilang tuh nama. Cep diam. Jadi itu hubungan antara dia dan Allah. Kalau ada yang begini,
dia yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh. Jangan diceritain, jangan diomongin. Sama bini aja jangan tahu, bini jangan tahu. Orang dekat kita jangan tahu, anak jangan tahu. Habib Salim Satiri yang punya Ma'had Rubat Karim, guru-guru di pesantrennya saudara dia yang gaji, tapi guru-gurunya nggak ada yang tahu kalau dia yang gaji. Dikasih seseorang dikasih Habib Salim itu sini, nah ini ada duit, anda titip ente, tolong ente gaji guru-guru di pesantren anak. Jadi gaji ini orang luar ceritanya. Kata yang gaji ini ada titipan dari seseorang. Habib Salim nggak mau. Pas sudah meninggal baru dikasih tahu, kasih kabarnya sama yang kasih, yang ketitipan. Sebenarnya yang gaji ente tiap bulan itu Habib Salim. Ya Allah. Jadi dia yang gaji, nggak ada yang tahu saudara. Dirahasiakan betul. Itu namanya shadaqatus sirri tutbi'u ghadabar rabbi. Gitu ya. Wa rajulun dzakarallaha ta'ala khalian fafadat ainahu. Dan yang ketujuh, seorang laki-laki yang berzikir kepada Allah Ta'ala khalian di tempat yang sunyi, nggak ada orang, sepi di waktu malam. Itu antara bainal asyik wal ma'syuk namanya, antara dia dan Allah Ta'ala. Zikir La ilaha illallah, La ilaha illallah. Berdua ya. Subhanallah, Subhanallah. Asyik, nyaman dia sama Tuhannya yang ciptakan dia, dan Tuhannya yang punya surga buat dia, dan Tuhannya pula yang punya neraka kalau dia tidak taubat kepadanya. Astagfirullah, ingat dosa dia. Astagfirullah, ingat dosa-dosa dulu tuh, berdua doang. Fafadat ainahu, air matanya berebel, netes tuh air matanya saudara, dari ketulusan dia, kecintaan dia kepada Allah Ta'ala. Maka ini kurikulum Nabi Muhammad. Kalau orang lakukan itu dalam kesunyiannya, laki ataupun perempuan, kepada Allah Ta'ala, sampai air matanya menetes karena dia takut kepada Allah atau karena dia rindu kepada Allah, maka ini manusia bagian yang tidak akan mengalami dahsyatnya huru-hara di hari kiamat. Yauma la dhilla illa dhilluh, yudhilluhumullahu yawma la dhillah illa dhilluh. Ini ikhlas, ada syauq, ada mahabbah. Itu efek daripada ubudiyah dia. Yang tadi itu dari ibadah, jadi itu berkaitan nih. Dari ibadah kemudian ubudiyah, yang ketiga abudah. Namanya la tukhrikun narun ainan bakat bin khasyatillah. Tak akan tersentuh api neraka mata manusia yang meneteskan air matanya karena takut kepada Allah. Tapi jangan diceritain, malam-malam nangis udah ngomong, malam mau nangis. Kalau nangis utang golon kebayar, itu lain urusan tuh mah. Pokoknya mah ibadah yang kita lakukan hanya berdua, jangan cerita. Jangan cerita. Ada orang dagang, ya. Dagang apa itu? Sembako kan, ada beras, ada minyak, ada segala macam tuh. Ada satu dagangan, kerupuk, kerupuk. Ini nggak boleh dibayar satu. Jadi orang beli saudara kasih kerupuk, anak kecil kasih, siapa yang beli saya kasih kerupuk.
Jadi di antara semua dagangan, jadi ada satu nilai sedekah. Itu kerupuk memberkahi dagangan yang lain. Saya waktu itu pernah malam-malam jam 2 di Sempur Purwakarta ya. Jam 2 saya turun. Saya kebetulan mau ke rumah teman saya dari sini pada maghrib. Jam 2. Terus pinggir jalan ada tukang-tukang panggul itu. Sate apa namanya? Marangi ya? Marangi. Bang, sate marangi Kang. Akang sate marangi. Kan orang Sunda tuh. Mau berapa tusuk? Ya sekian deh. Itu nasinya ceritanya. Saya makan. Nasinya saya ambil juga. Saya tanya sama dia, berapa Kang? Oh, satenya sekian tusuk, harga sekian. Berikut nasinya. Nasinya tidak usah bayar, sebab itu sedekah saya kepada Bapak. Di mana saya bisa bersedekah kalau semuanya harus dengan uang? Nasi itu tidak usah dibayar, itu hadiah buat Bapak. Orang susah, saudara. Panggul sate marangi. Saya sampai sana, sampai pulang, itu PR di dalam pikiran saya. Ya Allah, ini orang susah, nggak ada untungnya itu sate marangi. Itu ada beras, nasi, dia sudah bungkus-bungkusin pakai daun pisang, diberengkos-berengkosin, gitu, taruh di bakul, ambil. Itu nggak boleh bayar. Itu saya lebih dari ngaji itu saya ngelihat, karena dia praktek, saudara. Itu yang memberi athar. Ini yang begini nih, yang memberi athar, menjadi tumbuh dia punya iman. Nanti fadat ainahu khasyatan lillah, dia bisa tangis, dia punya mata itu keluar. Kenapa? Dia punya rahasia amal yang tak diketahui melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala setiap saat begitu.